Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Juwita, MPD selaku tutor Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sela Sofiana, Prodi Manajemen dengan NIM 044965578, Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah gagasan atau topik mengenai COVID-19. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar, kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan yang berat. Coronavirus atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Virus tersebut belum ditemukan penawarnya. Di Indonesia, kasus ini pertama kali ditemukan pada 2 warga Depok, Jawa Barat pada awal Maret 2020. COVID-19 ini menular dengan sangat cepat sehingga pemerintah memerintahkan masyarakat untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak. Bila perintah ini tidak dipenuhi, maka resiko penularan akan semakin besar. Seseorang dapat tertular virus COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang terakhir ada kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Berikut juga jenis virus-virus corona. Yang pertama ada varian Alpha. Varian Alpha pertama kali ditemukan pada September 2020 di Inggris. Tingkat penularan virus varian ini adalah 43-90% lebih tinggi dari virus sebelumnya. Yang kedua ada varian Beta. Varian Beta pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di Afrika Selatan. Virus ini diketahui 50% lebih mudah menular dari varian sebelumnya. Gejala COVID varian Beta ini sama seperti gejala varian COVID yang lainnya. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa gejala COVID varian Beta cenderung lebih ringan pada orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 seperti vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Lalu yang ketiga ada varian Delta. Pada masa varian Delta ini menjadi penyebab gelombang kedua di berbagai negara. Varian Delta pertama kali ditemukan pada Oktober 2020 di India. Tingkat penularan varian virus ini mencapai 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha. Selain itu, varian ini juga dapat menular lebih cepat dan berpotensi tinggi menyebabkan gejala yang parah. Gejala infeksi varian Delta dapat muncul selama 3-4 hari setelah terinfeksi. Yang keempat ada varian Gamma. COVID-19 varian Gamma ini ditemukan pertama kali di Brasil dan Jepang. Meski jenis mutasinya berbeda dengan virus lain, Gamma diketahui dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan varian lain. Hingga saat ini, efektivitas vaksin COVID-19 terhadap varian Gamma masih belum diketahui dengan jelas dan terus diteliti. Berikut cara yang efektif untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Yang kedua, mengurangi kontak langsung dengan orang yang sedang sakit. Yang ketiga, melakukan etika batuk dan menggunakan masker saat sakit. Yang keempat, rajin mengonsumsi vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh. Lalu yang kelima ada menaati aturan pemerintah untuk melakukan social distancing atau menjaga jarak.
Dengan adanya pandemi ini, bukan hanya di bidang kesehatan saja yang dirugikan, tetapi pada bidang perekonomian yang telah berdampak langsung selama 2 tahun terakhir. Pandemi ini menyebabkan berbagai penurunan dalam sektor ekonomi yang merupakan konsekuensi dari pembatasan sosial. Dampak pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Namun, sejak pandemi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97%. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti memperlakukan PSBB, melemahnya daya konsumtif masyarakat, dan terjadi PHK besar-besaran karena perusahaan mengalami kerugian di masa pandemi. Pemerintah telah merencanakan solusi dan menyiapkan berbagai program untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19, seperti adanya pemberian dana bantuan dalam beberapa kategori. Demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.